Bu Fitri, ini ada kapal selam. Payo, kita ngirep cuko dulu. Payu. Ayo. Cak mana, Bu? Lemaknya. Wih, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Jumpa lagi bersama saya Bung Enho dalam program Populis Podcast. Bincang Bung kali ini menghadirkan sosok perempuan tangguh yang begitu inspiratif. Ibu Salfitri, disapa dulu sahabat Rakyat TV. Sahabat Rakyat TV. Sahabat Rakyat TV, ayo kita berkenalan dengan Ibu Salfitri. Beliau salah satu perempuan tangguh penggiat lingkungan di Sumatera Selatan. Bu Fitri namanya. Bisa dijelaskan dulu, Ibu ini siapa sebenarnya? Nama saya Salfitri. Ya. Saya alumni dari Akademi Perbankan Trinanti Palembang. Alumni Tan Mahasiswa Manajemen Palembang. Alumni Pendidikan Guru TK Palembang. Dan alumni Psikologi Bina Dharma Palembang. Saya berkegiatan di lingkungan. Pendidikan lingkungan. Lingkungan. Kenapa Ibu tertarik memilih lingkungan? Padahal korelasi antara manajemen, perbankan, itu nggak nyambung dengan lingkungan. Kenapa, Bu? Lingkungan itu adalah bagian dari kehidupan kita. Oke. Lingkungan yang sehat menjadikan kita sehat. Oke. Kenapa kita merasa senang melihat membuang sampah sembarangan, padahal itu adalah sesuatu habit yang seharusnya kita tinggalkan atau tidak kita lakukan. Oke. Sebagai seorang psikologi, itu adalah satu perilaku. Sampah itu adalah akibat. Oke. Jadi bagaimana kita memperlakukan sampah itu sendiri, ya bagaimana apa yang ada di pikiran kita dan apa yang tindakan kita, apa yang kita lakukan. Dampaknya bisa baik dan dampaknya bisa buruk. Oke. Ibu Fitri ini pendiri atau apa di Junjung Biru? Nah, Junjung Biru ini apa sih, Bu? Junjung Biru itu adalah satu nama lembaga. Oke. Yang saya dirikan. Saya sebagai founder, tapi saya juga sebagai pendidik, pengajar, dan saya juga sebagai penggiat langsung. Jadi saya langsung melakukan itu tanpa ada yang saya merasa terbeban. Jadi itu adalah naluri yang timbul dari dalam diri saya sendiri. Junjung Biru itu yayasan, lembaga, atau apa, Bu? Lembaga pendidikan, tapi ada juga sosial, ada juga kesehatan, dan ada juga lingkungannya di situ. Jadi berbasis dari pendidikan. Oke, lebih ke swadaya masyarakat, Bu, ya. Oke. Sejak kapan, Bu, Junjung Biru ini didirikan? Junjung Biru itu ada atau berdiri itu di tahun 2007. Wah, lama sekali ya, 2007 ya. 2007 sekarang 2025. Apa saja kegiatannya, Bu? Menarik ini untuk kita kupas. Kegiatannya pada awalnya 2007 itu pendidikan anak usia dini. Oke. Kemudian bergulir sampai di 2009. Kemudian 2009 saya mulai tertarik akan lingkungan. Sampah gitu. Kemudian tahun 2013 itu merubah atau menjadikan pendidikan itu berbasis lingkungan, di mana anak sekolah bisa berbayar dengan sampah. Berbayar dengan sampah. Maksudnya itu apa, Bu? Berbayar dengan sampah itu, Bu? Mungkin agak asing ya, mungkin karena apa? Saya berpikirnya bahwa itu pintar dengan sampah. Pintar dengan sampah. Iya, bagaimana sampah itu kita kelola dan dijadikan untuk bayar sekolah. Jadi itu yang kita harapkan, di mana tidak ada alasan tidak sekolah, apalagi dimulai dari usia dini. Oke. Ini Junjung Biru ini di mana, Bu, lokasinya? Biar sahabat rakyat juga tahu.
Lokasi kita ada di Jalan Demak, Kelurahan Tuan Kentang, Kecamatan Jakabaring, Palembang. Oke. Apa saja kegiatan Junjung Biru ini, Bu Fitri? Yang pertama itu pendidikan anak usia dini. Oke. Nah, anak usia dini ini mereka sekolah seperti sekolah normal. Yang membedakan itu mereka bisa membawa sampah untuk sebagai pengganti iuran sekolah. Seperti itu. Kenapa harus sampah ini, Bu Fitri? Karena anak usia dini itu sebenarnya sangat mudah sekali untuk kita masukkan hal-hal yang positif ya, sesuai dengan basic ilmu psikologi saya bahwa anak itu adalah peniru ulung. Oke. Jadi jika kita mengajarkan sesuatu yang baik, maka dia akan meniru yang baik. Oke. Jika sebaliknya, jika akan mengajarkan sesuatu hal yang salah, ya akan salah. Jadi dengan hal yang baik itu salah satunya dia peduli akan sampah di lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan, bagaimana memperlakukan sampah, dan bagaimana dia menyikapi bahwa sesuatu sampah itu akan menimbulkan satu bahaya jika tidak dikelola dan akan bermanfaat bagi keluarganya atau orang tuanya jika kita bayar dengan sampah di sekolah. Jadi tidak ada untuk alasan tidak bersekolah anak usia dini, karena biaya anak usia dini itu untuk sekolah itu ya cukup tinggi seperti itu. Ini siswa-siswa dari Junjung Biru ini dari mana saja, Bu Fitri? Dan bagaimana dari pihak lain ingin bersekolah di sini yang sifatnya TK ya? Iya. Oke. Sebenarnya dari awal saya mendirikan sekolah pendidikan anak usia dini untuk merangkul lingkungan yang ada di sekitar saya yang sifatnya menengah ke bawah, yang ekonomi menengah ke bawah. Ternyata di luar dari hal yang saya bayangkan gitu, ternyata banyak yang dari macam-macam penjuru ya yang datang ke sini, ya itu adalah rezeki atau kiriman Allah buat saya yang kita harus mendidiknya bagaimana. Jadi siapa aja tidak ada alasan untuk kita tolak seperti itu. Ini Kecamatan Jakabaring, paling jauh dari mana yang datang ke sini untuk sekolah, Bu Fitri? Kalau dari awal ya, dari awal buka, ada yang dari Mariana. Ada yang dari kilometer 5, ada dari Tangga Buntu, ada dari, kalau di sini daerah ini ya. Tapi mereka itu pada dasarnya sebenarnya asalnya benar-benar itu ada dari Bangka. Nah, ada dari Bengkulu, ada dari Lampung dan sebagainya. Tapi setelah mereka masuk ke sini dan mereka selesai, mereka akan kembali ke daerah masing-masing. Itu yang membuat saya bahwa ini adalah titipan Allah buat saya memberikan pendidikan untuk mereka. Luar biasa, sahabat rakyat. Sahabat rakyat juga perlu tahu bahwasanya Junjung Biru ini bukan hanya mengurusi lembaga pendidikan, ada juga lembaga kesehatan. Bu Fitri bisa dijelaskan lembaga kesehatannya seperti apa yang dilakukan oleh Junjung Biru ini? Sebenarnya kalau untuk kesehatan itu ya kita dari sekolah itu sebenarnya untuk mendidik anak ya sehat dengan sampah juga bisa masuk gitu loh. Dalam arti kata kalau lingkungan kotor gitu kan itu. Nah, tapi ada satu hal lagi itu namanya Posyandu. Oh, Posyandu. Ya, Posyandu itu sebenarnya program pemerintah dan wajib ada di lingkungan, di kecamatan, di kelurahan. Nah, itu dibantu oleh Puskes. Di sini kita dibantu oleh Puskes OPI Jakabaring. Jadi bersama tim dokter, bersama tim medis untuk periksa kesehatan. Itu kalau awal-awal saya mendirikan itu di 2013 itu lansia aja. Jadi namanya Posyandu Lansia. Tapi sekarang ada program pemerintah itu namanya Posyandu ILP, di mana semua siklus hidup. Jadi mulai dari ibu hamil, menyusui, bayi, balita, remaja, dewasa, dan lansia. Itu juga menjadi satu Posyandu. Nah, lengkap di situ. Nah, kenapa saya bilang sehat dengan sampah? Bahwa bukan anak usia dini aja, semua kita terlibat dari hal-hal untuk lingkungan, ya tidak ada kecuali. Nah, lansia itu dianggap sesuatu yang tidak ada gunanya, tapi ternyata mereka bisa loh berpartisipasi untuk membawa sampah, ya sehat dengan sampah, membawa sampah dengan bersedekah sampah, dan disitulah menyatakan bahwa itu bukti nyata loh, dan itu adalah satu contoh, dan dia akan bercerita sama
cucu-cucunya, anak cucunya. Begitu sebaliknya, anak usia dini itu bercerita pada orang tuanya, pada kakeknya, pada neneknya, pada kakaknya. Jadi itu ada sesuatu kebersinambungan. Nah, Seperti ini itu. kegiatan kesehatan ini setiap pagi, setiap hari, atau kapan jadwalnya, Bu? Kalau kesehatan itu hanya 1 bulan sekali. Satu bulan Jadi sekali. ya itu 1 bulan sekali. Jadi kita dibantu oleh tim medis juga. Oke. Tapi kita juga kenapa Junjung Biru selalu ramai ya kan datang ya karena kita memberikan satu kemanfaatan di mana kita juga menekankan bahwa Ya. sakit atau sehat itu adalah pilihan kita. Jadi jangan kita menjadikan makanan itu sesuatu yang membuat kita sakit. Artinya obat itu dijadikan sebagai makanan. Oke. Jadi kita balik sebagai mindset yang merubah kita untuk jadikanlah makanan itu sebagai obat. Seperti itu. Jadi kita membentuk satu mindset Ya. gitu. Ya, akhirnya kan habit. Nah, itulah Jadi yang kebiasaan. kebiasaan. Oke. Sahabat rakyat, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan ini darurat akan sampah. Di sini Ibu Fitri sudah menjelaskan bahwasannya Junjung Biru sudah melakukan kegiatan sejak 2007. Kita tanya sama Ibu Fitri, adakah perhatian khusus dari pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, pemerintah Kota Palembang ke Junjung Biru khususnya? Ya, Bung Enho ya. Kalau perhatian itu ada. Oke. Ya, tapi secara khusus belum saya rasakan itu karena Junjung Biru sendiri ingin keberlanjutan bagaimana sampah atau bagaimana kegiatan lingkungan ini terus berkelanjutan seperti itu. Perhatian apa yang mereka berikan kepada Ibu yang Ibu sebut ada perhatiannya? Ya, perhatiannya pernah datang Pernah ke datang? Junjung Biru gitu. Wali kota sebelumnya Bentuknya? gitu ya, datang dan melihat bahwa TK berbayar sampah itu memang ada gitu. Hanya seremonial kah? Ya setelah itu ya tidak ada kegiatan yang berkelanjutan lagi. Oke. Ya, Artinya seperti itu. Junjung Biru butuh perhatian yang memang berkelanjutan terkait lingkungan dan sampah. Ya, kita sebenarnya berkelanjutan dalam arti kata, ayo kita sama-sama Oke. ya, bagaimana menjadikan Kota Palembang pada khususnya Ya. itu bersih dan dari sampah, Dari bagaimana perilaku, ada regulasi yang ada sanksi, ada reward, dan itu memang ada kontrol, Oke. ya kan? Dan itu memang benar-benar diterapkan. Karena kalau tidak ada keberlanjutan, ya kapan? Berarti kita tidak mulai-mulai. Mau sampai kapan? Nggak akan ada tujuan atau goalnya, nggak ada. Seperti itu. Harapan Ibu mengenai sampah ini, apa yang menjadi pandangan Ibu selaku penggiat sejak lama, sejak 2007 ini, khususnya ke pemerintah provinsi dan ke pemerintah Kota Palembang? Ya, ayo kita benahi sistemnya. Misalnya, sampah itu kita pilah mulai dari sumbernya. Sumbernya itu dari mana? Ya dari rumah, dari kita masing-masing, dari sekolah, dari kantor, dari instansi, dari restoran, dari hotel, dan sebagainya. Dan itu sudah ada kan dibentuk kuning, merah, hijau, ya kan jenis-jenis sampah itu sudah punya porsinya masing-masing. Dipilah-pilah. Sudah dipilah-pilah. Oke. Nah, tapi setelah dipilah, kita harus melakukan selanjutnya bagaimana kita pengangkutannya. Kalau diangkut pada mobil yang sama, ya kira-kira apa yang terjadi? Ya. Ada nggak efek dari apa yang kita lakukan memilah sesuai jenisnya, terus diangkut pada mobil yang sama dan kembali lagi ke TPA, tempat pemrosesan akhir. Ya. Akhirnya timbulan sampah itu ya tetap aja. Jadi sistemnya tetap dengan kumpul, angkut, buang. Seperti itu. Jadi itu yang kita harus rubah. Ini menarik sahabat rakyat. Beliau punya tagline pintar dengan sampah, sehat dengan sampah. Hari ini kita mau tanya suka duka Ibu selaku penggiat lingkungan. Sejak 2007 ya? Oke, Bu. Kalau suka dukanya, ya banyak dukanya. Banyak Ya, dukanya. kalau saya mencerita, saya kadang nggak tahan untuk dengan menahan air mata, bagaimana saya dicemooh, bagaimana saya dianggap suatu orang yang pencitraan atau sebagainya. Tapi ya itulah, tinggal diri saya maju atau mundur.
Nah, alhamdulillah dari 2007 sampai 2025 ya saya tetap berkegiatan dengan mengusung yaitu lingkungan, konsep berwawasan lingkungan dengan pendidikan, dengan kesehatan, sosial dan pokoknya yang berhubungan dengan lingkungan itu. Jadi semua kegiatan saya sangkutkan dengan lingkungan seperti itu. Bu Salfitri, Junjung Biru ini kan sejak 2007. Iya. Nah, kira-kira Bu, 2007 itu sudah berapa banyak mengeluarkan alumnusnya? Sudah banyak sekali dan sekarang udah nyebar. Ada yang kemarin tahun ini itu terima di UGM. Oh, itu masih terpantau Bu ya? Masih terpantau. Jadi ada UGM, Unsri, bahkan kemarin tuh ada yang duta literasi. Duta literasi. Ya, terus banyak yang tidak hanya berkegiatan atau bersekolah di sini tapi sudah menjadi sarjana bahkan ada. Oke. Sahabat rakyat, Ibu Salfitri telah menjelaskan kegiatan-kegiatan yang ada di Junjung Biru. Kita juga perlu mengetahui harapan Ibu selaku penggiat lingkungan. Karena kita ketahui bersama bahwasanya Palembang ini kotanya darurat sampah, darurat banjir, darurat pohon tua. Bisa tumbang kapanpun Ibu. Seperti apa Ibu memandang aktivitas lingkungan yang ada di kota Palembang khususnya? Ya, harapan saya sebagai penggiat lingkungan itu bukan hanya sampah. Dikala hujan, sekarang kan lagi musim hujan nih, Betul. banjir. Ya, kita harus sadar, jangan kita selalu menyalahkan satu sama lain. Bahwa sadarilah bahwa diri kita sudah pedulikah dengan lingkungan, sudah sadarkah akan sampah yang kita kelola atau yang kita buang sembarangan. Kemudian di samping itu banjir yang kita hadapi. Tapi di kala musim hujan bukan hanya banjir, ya kan? Tapi banyaknya pohon-pohon yang sangat riskan untuk tumbang. Nah, harapan saya kepada pemerintah juga karena apa? Tolong pohon-pohon yang sudah waktunya atau sudah tua dan atau perlu peremajaan, kalaupun belum sempat untuk ditebang, ya kan? Itu harus dikasih tanda lah dengan dikasih label atau cat atau apa, dan itu ya satu persatu mungkin bagian mana itu untuk ditebang, untuk dirapihkan agar jangan terjadi sesuatu dulu baru kita bergerak demi keselamatan. Karena kadang-kadang orang di mana ada pohon tumbang, saya yang ditelepon karena mereka taunya saya penggiat lingkungan seperti itu. Artinya interaksi masyarakat ke Ibu lebih intens ya? Iya, jadi harapan saya seperti itu. Jadi kita mulai dari sekarang, kita mulai peduli akan lingkungan, mulai memperlakukan sampah dengan bijak, jangan membuang sembarangan, dikelola dan sistemnya juga harus dirubah. Nah, sahabatnya juga perlu tahu, Ibu Salfitri ini banyak sekali apresiasi yang beliau dapatkan, khususnya dari tingkat nasional. Benar itu Bu ya? Dari lokal, nasional maupun internasional. Internasional juga ada Bu? Iya, wow, luar jadi biasa ini. Kita lewat kegiatan yang misalnya sifatnya media online seperti itu ya. Dari ada Filipina, ada Jepang. Jepang. Terus kalau untuk nasional itu dari Bapak Menteri Pendidikan, Bapak Nadiem Makarim di tahun 2019. Jadi saya mendapat apresiasi dan harus berangkat ke Jakarta untuk menerima apresiasi. Padahal saya bingung nih apresiasinya dari mana karena saya tidak pernah melakukan atau mengajukan satu perlombaan atau apa. Ternyata mereka punya penilaian khusus dan saya harus melihat sendiri apa yang Ibu kerjakan. Ya, dan saya mendapat apresiasi itu di 2019. Kemudian Eagle Metro TV Award juga dan banyak lagi media-media yang datang untuk meliput kegiatan seputar dengan kegiatan Junjung Biru. Terima kasih Ibu Salfitri sudah menginspirasi sahabat Rakyat TV. Berjumpa lagi dengan program Populis Podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.